Assalamualaikum Bu Meta. Waalaikumsalam Pak Peri. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, sehat juga. Bu Meta katanya ada yang mau disampaikan, ada yang mau diceritain nih, ya. Iya Apa betul Bu Pak. ya? Mm-mm. Iya betul Pak. Ada sesuatu yang perlu saya sampaikan kepada Bapak. Oke Bu, jadi apa yang mau disampaikan nih? Silakan. Begini Pak, yang mau saya sampaikan adalah tentang rekan guru-guru di sekolah saya, Pak ya. Jadi Ya, saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan. Penyampaian materi mereka itu masih menggunakan metode yang konvensional saja, Pak. Ceramah lagi, tidak adanya perubahan, Pak. Hanya mengandalkan metode seperti ceramah saja, padahal kan perkembangan zaman kita ini kan sudah maju ya, Pak, ya. Jadi, saya pembelajaran ini kurang bervariatif seperti itu, Pak. oh oke, baik kalau saya garis bawahi, berarti permasalahan dari Bu Meta ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang berkreatif, betul ya Bu? Iya, betul sekali, Pak. Ya. Jadi kurang bervariatif, Pak, medianya ataupun model pembelajarannya. Ya, Ya. masih menggunakan cara lama begitu, Pak. Baiklah Bu, dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Ibu Meta dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, Pak, saya ingin mendapatkan adanya perubahan, Pak, di sekolah saya itu, Pak, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Oke, baik. Jadi yang Ibu Meta harapkan adalah adanya perubahan, Bu ya. Perubahan apa yang ingin Ibu lihat atau Ibu dapatkan nantinya? Saya ingin adanya perubahan, Pak, misalnya dalam hal penyampaian materinya ya, Pak ya. Ini metodenya, model pembelajarannya yang lebih bervariatif, Pak. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi, PowerPoint atau media secara bersama, Pak. Nah, di sini kan sehingga para peserta didik itu merasa pembelajaran itu kan berpusat pada siswa, Pak, daripada hanya menggunakan metode ceramah saja. Oh ya baiklah Bu, dari yang Ibu Meta sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan berbagai variasi metode, media, ataupun model bisa dikatakan kondisi ideal ya Bu ya. Iya, Pak. Dan itu berada pada level 10 di sekolah Bu Meta. Sekarang ini berada di level berapa Bu? Masih berada di level 7, Pak. Karena kan di sekolah ini banyak guru-guru senior, Pak, sehingga kalau nanti untuk naik ke level yang lebih tinggi sepertinya masih agak sulit. Tapi mungkin sekarang masih berada di level 7, Pak. Oke, di level 7. Di kondisi sekarang ini di level berapa nih ya bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan belajar yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bu Meta. Bisa ditingkatkan sampai level 8, Pak. Karena untuk level yang lebih tinggi lagi, mengingat gurunya ini kebanyakan guru senior, jadi level 7 ke level 8, Pak, bisa dilakukan perubahan. Baik dari level 7 ke level 8 ya. Usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Pak, apa rencana ke depan, tindakan yang bisa saya buat, tapi mungkin bisa semacam kegiatan mentoring Pak, atau seperti pendampingan individu antara saya dan rekan-rekan guru secara face to face Pak, atau secara bergantian seperti itu Pak.
Baik, untuk mentoring, nanti Ibu akan merencanakan mentoring atau pendampingan. Setelah itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bu Meta terapkan di sekolah dan teman-teman nyaman begitu dengan penyampaian? Kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti Pak, saya konsultasikan terlebih dahulu dengan kepala sekolah atau dengan wakil kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya ini untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi dengan menggunakan media-media yang lebih bervariatif, Pak. Berarti Bu Meta ini ingin merencanakan mentoring, pendampingan pelatihan, workshop, dan juga workshop ya. Dari ketiganya ini untuk saat ini lebih nyaman atau lebih cepat terrealisasi itu menggunakan yang mana, Bu? Sepertinya mentoring dulu ya, Pak, karena kalau Hmm. untuk pelatihan atau workshop itu kan kita memerlukan persiapan yang matang. Nah, kita juga tidak perlu waktu yang tidak sebentar. Kemudian juga biayanya ya, Pak, karena kita harus mencari narasumber yang berkompeten. Jadi mungkin mentoring terlebih dahulu, Pak, yang lebih nyaman yang akan saya lakukan. Oke Bu, mentoring ya. Berarti Bu Meta ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi Bu ya dengan rekan-rekan kerjanya. Kapan Ibu mau merealisasikan mentoring ini? Insya Allah secepatnya, Pak. Nanti minggu depan, insya Allah akan saya lakukan. Karena kan saya juga akan coba berkoordinasi dan berkolaborasi dulu, Pak, dengan rekan-rekan di sekolah. Dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring ini. Oke Bu Meta, bagus sekali itu. Bu Meta, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Bu Meta dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran, Pak, bahwa bagaimana terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring. Kemudian nanti dibantu oleh rekan guru yang memang memiliki keahlian, Pak, di bidang pemanfaatan metode pembelajaran. Alhamdulillah Bu Meta, sudah punya gambaran ya bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih kreatif. Oke, saya tunggu nanti kabar dari Bu Meta setelah melakukan mentoring. Saya sudah agak sabar nih untuk mendengarkan cerita-cerita Bu Meta. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Semoga rencana Bu Meta untuk mentoring berkolaborasi dengan teman-teman bisa berjalan dengan baik dan lancar. Iya Pak, terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat Pak dan terjadinya perubahan di sekolah saya. Ya, sama-sama Bu. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan atau ditanyakan langsung hubungi saya saja Bu ya. Baik Pak, siapa? Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan Bu ya. Itu saja Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum Pak Peri. Waalaikumsalam. Oh ya Bu Meta. Bagaimana kabarnya Pak Peri? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat juga Pak. Bapak ada yang mau disampaikan dan diceritakan ya? Begitu ya Pak ya? Iya betul. Ada yang perlu saya sampaikan kepada Ibu. Oke baik. Jadi apa nih yang mau Pak Peri sampaikan? Begini Bu.
Yang saya mau sampaikan adalah tentang siswa saya yang sedang melaksanakan PKL, Bu ya, praktik kerja lapangan, kalau dulu prakerin atau magang kalau dulu istilahnya, Bu ya, di industri atau perusahaan. Kemarin ada laporan dari perusahaan tersebut di mana di tempat siswa itu PKL, bahwasanya diinformasikan bahwa siswa atau salah satu siswa kami ada yang tidak masuk dalam melaksanakan PKL tersebut. Sudah terhitung 2 hari ini, Bu. Oke, baik. Kalau saya garis bawahi nih ya, berarti permasalahan dari Pak Peri ini adalah siswanya yang tidak melaksanakan PKL selama 2 hari, begitu ya, Pak, ya? Ya, betul sekali, Bu. Padahal bulan yang lalu juga masalah yang sama dan sudah saya panggil siswa tersebut untuk konfirmasi dan melakukan pembinaan terhadapnya. Baik, Pak. Dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Pak Peri dapatkan? Yang kepengen saya dapatkan, Bu, dari percakapan kita, itu langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi masalah ini. Ya, oke, baik. Jadi, di sini Pak Peri mengharapkan, yang diharapkan Pak Peri ini adalah langkah apa yang akan Pak Peri lakukan ya untuk mengatasi masalah ini, Pak, ya. Nah, ini perubahan apa yang ingin Pak Peri lihat atau yang Pak Peri ingin dapatkan? Saya ingin adanya perubahan dari siswa tersebut, Bu, secara signifikan dengan melaksanakan PKL sebagaimana mestinya. Tidak malas, tidak sering terlambat lagi, begitu, Bu. Baik, dari yang Pak Peri sampaikan tadi, siswa tersebut pernah melakukan pelanggaran yang sama sebelumnya dan sudah pernah dilakukan pemanggilan ya, Pak, ya, kepada siswa tersebut. Nah, untuk konfirmasi, Pak Peri ini sudah melakukan pembinaan ya. Nah, dari hasil pembinaan sebelumnya tersebut, Pak, apa bisa dikatakan sudah ideal, Pak? Kini kan kondisi ideal itu kan pada level 10. Jadi, siswa tersebut dalam hal kehadiran ini, di industri perusahaan tempat mereka melakukan PKL ini, saat ini sudah berada di level berapa, Pak? Masih berada di level 6, Bu. Karena dikarenakan pihak dari industri atau perusahaan itu, tempat mereka PKL itu masih melaporkan atau menginformasikan bahwa siswa kita ada yang tidak masuk selama 2 hari ini. Oke, di level 6 ya, Pak, ya. Nah, di kondisi sekarang ini di level berapa, bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan dari kinerja siswa Bapak dalam melaksanakan tugas PKL-nya? Bisa, Bu, ditingkatkan di level 8. Karena untuk level yang lebih tinggi lagi untuk pelaksanaan PKL apa itu tinggal bersisa 2 bulan lagi nih, Bu, ya. Jadi dari level 6 ke level 8 masih bisa dilakukan perubahan. Oke, baik. Dari level 6 ke level 8 ya. Usaha apa yang akan Bapak lakukan untuk, menciptakan adanya perubahan tersebut? Langkah pertama, Bu, ya, saya akan memanggil orang tua beserta siswa tersebut untuk disampaikan sekaligus diingatkan kembali tentang program praktik kerja lapangan ini di suatu SMK itu. Baik. Bahwasannya wajib dan sangatlah penting serta berguna bagi siswa itu sendiri setelah lulus sekolah nantinya, Bu, untuk pengalaman dia untuk bekerja. Baik, untuk itu, Pak Peri melakukan pemanggilan kepada orang tua dan siswa tersebut ya. Nah, kemudian apakah Pak Peri mempunyai langkah lain selain dari langkah yang sebelumnya tadi, Pak? Langkah kedua, Bu, ya, saya sebagai wakil kepala sekolah bagian humas dan industri dan sebagai koordinator PKL juga akan berkonsultasi dengan kepala sekolah dan berkoordinasi dengan wakil-wakil serta ketua-ketua kompetensi keahlian lainnya. Begitu juga dengan wali kelas dan guru pembimbing PKL. Sedangkan langkah ketiga, Bu, ya,
dalam hal ini juga diperlukan berkoordinasi dengan IDUKA atau Industri Dunia Kerja tempat siswa itu melaksanakan PKL, supaya pelaksanaan PKL ini berjalan dengan baik sesuai dengan harapan bermanfaat bagi siswa-siswi kami. Berarti Pak Ferry ini ingin merencanakan pertemuan dengan pihak sekolah, Pak ya, pihak sekolah dengan industri tadi untuk membahas tentang pelaksanaan PKL siswa SMK Bapak supaya berlangsung lebih baik ya Pak. Nah berarti ada 3 langkah yang akan Bapak lakukan. Nah Pak, dari ketiga langkah ini untuk saat ini lebih nyaman atau lebih cepat terrealisasi itu yang mana ya Pak? Untuk mengatasi masalah tersebut, saya akan memanggil orang tua beserta siswanya supaya bisa diingatkan lagi tentang program PKL ini di suatu SMK yang sangatlah penting dan wajib dilaksanakan, yang nanti berguna bagi siswa itu sendiri Bu setelah tamat untuk bekerja. Jadi harapannya orang tua siswa lebih paham dan mau bekerja sama dengan memberi dukungan dan memotivasi kepada siswa atau anaknya untuk melaksanakan PKL supaya lebih baik lagi. Oke, pemanggilan orang tua dan siswa ya Pak ya. Berarti Pak Ferry ingin menjelaskan sekaligus diingatkan lagi tentang program praktik kerja lapangan itu seperti apa. Nah, kapan Bapak akan merealisasikan atau mengundang orang tua dan siswa tersebut, Pak? Insya Allah secepatnya Bu, 2 hari ke depan insya Allah akan segera kami sampaikan kepada orang tua siswa supaya masalah ini tidak perlu larut. Ingat waktu pelaksanaan PKL kita tinggal 2 bulan lagi nih Bu. Oke, Pak Ferry. Bagus sekali ya Pak ya. Nah, dari percakapan kita hari ini Pak, apa sih yang ingin Pak Ferry dapatkan? Yang sudah Pak Ferry dapatkan, bagaimana? Saya mendapatkan gambaran apa yang harus saya lakukan mengatasi permasalahan siswa yang melaksanakan PKL di dunia industri, dunia kerja Bu, atau di perusahaan. Alhamdulillah, berarti Pak Ferry sudah mempunyai gambaran ya Pak ya, apa yang harus Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan siswa yang melaksanakan PKL di perusahaan. Nah, saya sudah nggak sabar ini Pak, mau mendengar cerita-cerita Bapak yang untuk kedepannya. Mungkin percakapan kita hari ini Pak, kita cukupkan sampai di sini ya Pak. Semoga nanti rencana-rencana yang telah Pak Ferry siapkan itu dapat berjalan dengan baik. Ya Bu Meta, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya ini. Mudah-mudahan saya nanti bisa melakukan ini dan bermanfaat ya, dan terjadi perubahan di pelaksanaan PKL di sekolah saya. Sama-sama Pak, mungkin nanti lain waktu jika ada kesempatan dan Bapak ingin menceritakan, silakan Bapak hubungi saya langsung ya Pak ya. Baik, siap Bu. Oke, semoga Pak kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Itu saja Pak Ferry ya. Assalamualaikum Pak Ferry. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih. Ya Pak, sama-sama Pak.